Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9, Etika Profesi D, jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Andalas, yang beranggotakan saya sendiri Tasya Rizka, dan dua rekan saya, yang pertama Taufik Rolinsya Putra, dan yang kedua Valeriesa Trivia Arnel. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai kasus lumpur lapindo, serta etika riset dan penelitian. Pada kesempatan kali ini, kami mengambil 5 poin besar mengenai topik pembahasan yang akan kami jelaskan, yang dapat dilihat pada slide. Pertama, yaitu mengenai deskripsi kasus yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Vale. Saya Valeriesa Trivia Arnel, BP 19-1093-1019 dari kelompok 9 Etika Profesi D. Saya akan menjelaskan mengenai deskripsi kasus lumpur lapindo. Kasus lumpur lapindo berupa semburan lumpur panas di lokasi pengeboran milik PT Lapindo Berantas yang terjadi sejak 29 Mei 2006, yang membuat puluhan ribu warga dari sejumlah desa di Sidoarjo, Jawa Timur harus mengungsi dan merintis kehidupan baru di tempat lain. Bahkan hingga 13 tahun berselang, urusan ganti rugi tak kunjung selesai. Pusat lumpur panas menyembur berlokasi di Kecamatan Porong sekitar 12 km sebelah selatan kota Sidoarjo. Kawasan ini merupakan pemukiman padat penduduk serta salah satu area industri utama di Jawa Timur. Penyebab terjadinya semburan lumpur panas masih menjadi perdebatan dan belum diperoleh kepastiannya. Ada dua teori yang dikemukakan oleh pihak Lapindo terkait hal ini. Pertama, semburan lumpur terjadi lantaran kesalahan prosedur saat pengeboran. Kedua, lumpur panas menyembur secara kebetulan saat pengeboran, tapi penyebabnya masih belum diketahui. Selanjutnya yaitu analisis kasus lumpur lapindo yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Taufik. Perkenalkan, nama saya Taufik Rolinsya Putra, BP 1910933040. Saya akan menjelaskan analisis kasus saya, yaitu lumpur lapindo menurut teori. Yang pertama, IEEE. Menurut IEEE, Asosiasi Profesional di Bidang Pengembangan Teknologi yang terbesar di dunia, yang didirikan dalam memberikan pelayanan kepada para profesional dari semua bidang ilmu kelistrikan, elektronik, dan komputer, serta area ilmu dan teknologi yang terkait, dicapai melalui publikasi, konferensi, standar teknologi, maupun aktivitas profesional dan pendidikan. Kode etik sebagai technical engineer menurut IEEE. Yang pertama, menolak penyuapan atau penyuapan dalam segala bentuk apapun. Yang kedua, akan jujur dan realistis dalam menyatakan klaim atau perkiraan menurut data yang tersedia. Yang ketiga, menerima tanggung jawab dalam pengambilan keputusan engineering yang taat asas pada keamanan, kesehatan, kesejahteraan publik, dan segera menyatakan secara terbuka faktor-faktor yang bisa membahayakan publik atau lingkungan. Yang keempat, mengembangkan pemahaman teknologi, aplikasi yang sesuai dan kemungkinan konsekuensinya. Yang kelima, berupaya menghindari kecelakaan pada orang lain, reputasi atau pekerjaan dengan tindakan yang salah atau bermaksud buruk. Yang keenam, menjaga dan mengembangkan kompetensi teknis dan mengambil tugas teknologi lain yang hanya apabila mempunyai kualifikasi melalui pelatihan ataupun pengalaman atau setelah menyatakan secara terbuka keterbatasan relevansinya. Yang ketujuh, membantu rekan dalam pengembangan profesi mereka dan mendukung mereka dalam mengikuti kode etik. Yang kedelapan, mencari, menerima, dan menawarkan kritik dan saran pekerjaan teknis, mengakui dan memperbaiki kesalahan dan menghargai kontribusi orang lain. Selanjutnya, yang terakhir, nomor 9, memperlakukan dengan adil dan rata semua orang tanpa bergantung pada faktor seperti ras, agama, gender, cacat, maupun umur. Terkait dengan kasus lumpur lapindo yang kelompok kami bahas, yang pertama, kasus ini melanggar kode etik yang ditentukan. Yang kedua, banyak hal-hal yang ganjal, serta banyak pihak yang percaya ini terjadi memang karena kelalaian dari pihak Lapindo itu sendiri. Ilmuwan dunia menyebutkan bahwa semburan lumpur disebabkan oleh faktor kesalahan prosedur pengeboran, melanggar kode etik IEEE poin 2, 3, 4, dan 5 yang telah saya sebutkan tadi. Terkait dengan kasus lumpur Lapindo, poin nomor 2 yang saya sebutkan tadi, Lapindo tidak jujur dan realistis dalam menyatakan klaim atau perkiraan data yang tersedia. Poin ketiga, pihak Lapindo tidak bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan mengenai wilayah pengeboran yang akan mereka lakukan. Yang poin keempat, pengembangan pemahaman teknologi yang kurang dilakukan membuat kesalahan teknis seperti kelalaian dalam pengeboran. Yang kelima, banyak pihak celaka yang dirugikan.
Selanjutnya kita akan membahas menurut National Society of Professional Engineers, yaitu NSPE, yang dimana komitmen mereka adalah memegang kesehatan masyarakat, keamanan, dan kesejahteraan di atas semua pertimbangan lain. Kode etik insinyur berdasarkan SPE. Yang pertama, insinyur harus mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan publik dalam rangka unjuk kerja dari tugas profesionalnya. Yang kedua, insinyur harus melaksanakan pelayanan hanya dalam bidang kompetensinya. Yang ketiga, insinyur harus menggunakan pernyataan publik hanya secara objektif dan benar. Yang keempat, insinyur harus bertindak profesional bagi setiap pegawai atau klien. Yang kelima, insinyur harus menghindari kelakuan yang tidak pantas. Berdasarkan kasus lumpur lapindo yang kami bahas, PT Lapindo telah melanggar kode etik NSPE nomor 1, yaitu PT Lapindo telah melakukan tindakan ceroboh yang berdampak pada keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan publik. Baiklah, saya Tasya Rizka, BP 19109322015, akan melanjutkan penjelasan rekan saya tadi mengenai analisis kasus lumpur lapindo berdasarkan beberapa teori. Selanjutnya yaitu menurut American Society of Mechanical Engineers atau ASME. American Society of Mechanical Engineers adalah asosiasi profesional yang mempromosikan seni, ilmu pengetahuan, dan praktik rekayasa multidisiplin ilmu dan sekutu di seluruh dunia. Kode etik insinyur dalam organisasi ASME adalah sebagai berikut. Pertama, menggunakan pengetahuan dan keahliannya untuk kemajuan kesejahteraan masyarakat atau manusia. Yang kedua, jujur dan tidak berpihak serta melayani masyarakat, perusahaan dan kliennya dengan setia. Yang ketiga, berusaha meningkatkan kompetensi dan praktise profesi engineering melalui. Dalam hal ini, pertama, insinyur harus mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan publik dalam melakukan tugas profesionalnya. Insinyur hanya boleh melakukan pekerjaan yang menjadi bidang kompetensinya. Insinyur harus tetap melanjutkan perkembangan profesional di sepanjang karirnya dan harus memberikan kesempatan bagi perkembangan profesional dan etika para insinyur yang berada di bawah pengawasannya. Insinyur harus bertindak secara profesional untuk setiap perusahaan atau klien sebagai orang yang dapat diandalkan atau dipercaya, dan harus menghindari konflik kepentingan atau munculnya konflik kepentingan. Insinyur harus membangun reputasi profesionalnya melalui kesempurnaan pelayanan mereka dan tidak bersaing secara tidak jujur dengan insinyur lain. Insinyur hanya boleh berhubungan dengan orang atau organisasi yang punya reputasi baik. Yang terakhir, insinyur hanya boleh mengeluarkan pernyataan publik dengan cara yang objektif dan terpercaya. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat dengan jelas bahwa kasus Lapindo ini memang melanggar kode etik yang telah ditetapkan. Pasalnya, kasus ini tidak mengutamakan keselamatan, dan kesejahteraan publik dalam pelaksanaannya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, sangat besar kemungkinan bahwa kasus ini terjadi akibat kesalahan bor dari pihak PT Lapindo yang menandakan bahwa PT tersebut cukup ceroboh dalam mengambil tindakan. Akibat dari kecerobohan yang mereka lakukan ini, keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat sekitar yang terkena dampak menjadi terancam. Masyarakat menjadi was-was, takut apabila terjadi peluasan semburan secara tiba-tiba. Selain itu, tanah, rumah, dan pemukiman mereka menjadi tidak layak huni karena tertutup oleh lumpur panas tadi. PT Lapindo juga tidak bertindak secara profesional dalam menghadapi kasus ini. Pasalnya, PT Lapindo masih kurang bertanggung jawab tentang masalah yang mereka timbulkan terhadap masyarakat. Pihak Lapindo mengatakan bahwa mereka sudah melakukan ganti rugi sekitar Rp 3,3 triliun rupiah. Sisanya sebesar 827 miliar rupiah menggunakan dana talangan dari pemerintah. Akan tetapi, faktanya hingga saat ini masih banyak masyarakat yang kehilangan tempat tinggal yang belum mendapatkan ganti rugi walaupun sudah berkali-kali mengadu kepada pemerintah. Walaupun kasus ini hanya melanggar 2 poin dari etika profesi menurut ASME, akan tetapi hal ini sudah termasuk pada pelanggaran etika profesi itu sendiri. Karena pada dasarnya, apabila kasus tersebut sudah melanggar salah satu dari poin etika profesi, maka kasus tersebut digolongkan sebagai pelanggaran etika profesi itu sendiri. Terakhir yaitu menurut American Institute of Engineers atau AICHE.
Ini merupakan organisasi profesional untuk insinyur kimia. Menurut mereka, anggota AICHE harus mendukung dan meningkatkan integritas, reputasi, dan kehormatan profesi engineering dengan bersikap jujur dan tidak berpihak dan setia melayani perusahaannya, kliennya, dan publik, berusaha meningkatkan kompetensi dan kebanggaan profesi engineering, dan menggunakan pengetahuan dan keahlian mereka untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Berdasarkan AICHE, PT Lapindo tidak melayani publik dan tidak menggunakan pengetahuan dan keahlian mereka untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. PT Lapindo telah merusak lingkungan yang menyebabkan masyarakat sekitar terkena dampak dan menurunkan kesejahteraan mereka. Selanjutnya yaitu mengenai kode etik insinyur Indonesia yang akan kembali dijelaskan oleh rekan saya Vale. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kode etik insinyur Indonesia, yaitu Caturkarsa Sabta Dharma. Prinsip-prinsip dasar Caturkarsa ada 4. Yang pertama yaitu mengutamakan keluhuran budi. Yang kedua, menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia. Yang ketiga, bekerja secara sungguh-sungguh dan kemampuannya untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Yang keempat, meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesi keinsinyuran. Berdasarkan prinsip dasar Caturkarsa ini, kasus Lumpur Lapindo melanggar prinsip nomor 2 dan 3. Kasus Lumpur Lapindo melanggar poin nomor 2 karena PT Lapindo ceroboh dan tidak menggunakan pengetahuannya untuk kepentingan umat manusia, malah merugikan masyarakat sekitarnya. Maksudnya di sini adalah, jika hipotesis kebanyakan para ahli benar mengenai semburan lumpur yang terjadi merupakan akibat kesalahan pengeboran, maka bagaimana bisa PT besar seperti Lapindo tidak melakukan yang sangat relevan mengenai hal itu? Memang benar kesalahan teknis bisa saja terjadi, tapi dalam perencanaan suatu proyek tertentu ada pertimbangan-pertimbangan yang sangat detail mengingat proyek Lapindo ini bukanlah proyek kecil. Maka dari kurangnya pertimbangan mengenai dampak baik buruk pengeboran karena kurangnya penggunaan pengetahuan mengakibatkan kesalahan terjadi dan akhirnya merugikan banyak pihak. Kasus Lumpur Lapindo ini melanggar poin nomor 3 karena PT Lapindo tidak bekerja sungguh-sungguh sehingga terjadi kesalahan pengeboran dalam pengerjaan proyek sehingga berakibat fatal. Hampir sama dengan poin sebelumnya, maksudnya di sini adalah PT Lapindo kurang melakukan riset mengenai wilayah pengeboran. Berarti PT Lapindo kurang maksimal dalam persiapan dalam melakukan pengeboran tadi. Hal ini bisa dikategorikan bahwa PT Lapindo kurang bersungguh-sungguh dalam kerjanya. Akibat yang ditimbulkan menjadi sangat fatal bagi pekerja maupun masyarakat sekitar. Kerugian pun juga mencapai triliunan, dan mau tidak mau PT Lapindo harus melakukan ganti rugi tersebut. Selanjutnya, tuntunan sikap dan perilaku Sabta Dharma ada 7. Pertama, mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Kedua, bekerja sesuai dengan kompetensinya. Yang ketiga, hanya menyatakan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, menghindari terjadinya pertentangan kepentingan dalam tanggung jawab tugasnya. Yang kelima, membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan masing-masing. Yang keenam, memegang teguh kehormatan integritas dan martabat profesi. Dan yang ketujuh, mengembangkan kemampuan profesionalnya. Berdasarkan tuntunan sikap dan perilaku Sabta Dharma ini, kasus Lumpur Lapindo telah melanggar Sabta Dharma nomor 1. Hal ini dikarenakan PT Lapindo tidak mengutamakan keselamatan, kesejahteraan, dan kesehatan masyarakat. Hal ini terbukti dari fatalnya kecerobohan yang mereka lakukan. Apabila benar kasus ini akibat kelalaian dari pihak Lapindo, maka pihak Lapindo dianggap benar-benar tidak memikirkan dampak yang diterima masyarakat sekitar. Akibat dari semburan lumpur ini, banyak masyarakat kehilangan tempat tinggalnya, yang berarti keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan mereka tidak terjamin. Selain itu, ganti rugi yang kadang tidak sesuai, dan bahkan ada masyarakat yang belum mendapatkannya membuat masyarakat tidak dapat berkutik. Selanjutnya yaitu mengenai implementasi etika riset yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Tasya Rizka, BP 19109320015.
Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana implementasi etika riset ini dapat diterapkan dalam hal apa saja dan apa saja contohnya. Seperti yang kita tahu, etika riset sangat menjunjung tinggi yang namanya kejujuran dan tanggung jawab dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, kami mengambil 3 contoh di sini. Yang pertama, kejujuran penelitian mengenai sumber tambang di suatu wilayah. Yang kedua, pada bidang quality control. Dan yang ketiga, kecurangan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang kejujuran penelitian mengenai sumber tambang di suatu wilayah. Penelitian jenis ini haruslah sangat menjunjung tinggi etika dalam riset dan eksperimen. Semua poin yang ada pada etika penelitian dan riset haruslah diterapkan secara maksimal pada kasus ini. Pasalnya, hasil riset yang dibutuhkan dalam penelitian ini bukanlah hal yang main-main dan bukanlah hal yang sederhana. Hasil riset dan penelitian yang didapatkan akan digunakan dalam pengolahan bahan tambang yang jika memang sekiranya ada pada wilayah itu. Apabila penelitian dan riset yang dilakukan tidak jujur, maka bukan tidak mungkin terjadi hal-hal yang awalnya tidak terduga karena kurangnya perhitungan yang matang, seperti semburan gas beracun, semburan gas alam, semburan lumpur, dan lain-lain. Akibat yang paling fatal dari ketidakjujuran hasil penelitian dan riset pada kasus ini adalah, misalnya, sebuah riset mengatakan sebuah wilayah sangat kaya akan batu bara. Setelah dilakukan perencanaan yang matang, pengelolaan biaya yang baik, serta banyaknya investor-investor yang sudah mendaftarkan perusahaannya untuk melakukan pengelolaan terhadap wilayah tersebut, ternyata setelah dilakukan pengeboran, wilayah tersebut kosong dan tidak terdapat sumber daya alam apapun. Di sini akan sangat banyak pihak yang rugi, terutama perusahaan pengampu, dan pihak yang melakukan pencurangan terhadap hasil penelitian tadi akan mendapat masalah besar, bahkan akan dipenjara. Kerugian pun tidak akan main-main banyaknya, itu bisa saja mencapai ratusan triliun atau ratusan juta. Maka, dalam kasus penelitian apalagi bahan tambang, kecurangan atau manipulasi atau sesuatu yang tidak jujur yang dilakukan terhadap datanya, itu bukanlah hal yang baik dan akan sangat menyebabkan kerugian dari pihak manapun. Contoh yang kedua yaitu pada bidang quality control. Bidang ini pasti dimiliki pada setiap perusahaan industri. Bidang ini dalam penyelesaian pekerjaannya juga harus menerapkan etika riset dan penelitian. Hasil riset produk yang dilaporkan haruslah berupa data yang benar-benar apa adanya ketika dilakukan penelitian. Data tersebut harus dituliskan sejujur-jujurnya dan dilaporkan sejujur-jujurnya kepada perusahaan karena hal ini akan menyangkut bagaimana produk tersebut akan dipasarkan nantinya. Contoh sederhana dari kasus apabila hasil riset tidak dilaporkan secara jujur, produk yang awalnya tidak layak pasar bisa saja tetap beredar di pasaran dan membahayakan para konsumen nantinya. Hal ini juga akan merugikan perusahaan karena apabila konsumen mendapatkan dampak buruk dari produk tersebut, maka konsumen pasti akan mengkomplain kepada perusahaan dan perusahaan pun akan mengalami krisis saham karena komplain yang dilakukan oleh konsumen tersebut. Hal ini juga membuat perusahaan rugi dan nama perusahaan tadi akan menjadi tercemar. Contoh selanjutnya yang kami ambil yaitu kecurangan atau fraud. Kecurangan merupakan penipuan yang disengaja dilakukan yang menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. Kecurangan umumnya terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dan adanya pembenaran atau diterima secara umum di masyarakat terhadap tindakan tersebut. Kecurangan dapat dilakukan oleh pihak manajemen, contohnya rekayasa laporan keuangan. Kecurangan kami masukkan sebagai contoh dari implementasi etika riset. Di sini maksudnya adalah misalnya dalam proses pembuatan laporan keuangan tadi. Laporan keuangan tadi pasti membutuhkan data-data yang valid yang sebelum data tersebut ada pasti dilakukan riset sebelumnya. Nah, dalam pengambilan data ini pastilah diperlukan kejujuran dan tanggung jawab agar data tersebut tidak dimanipulasi dan data tersebut benar adanya ketika dilaporkan kepada atasan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bagian yang relevan dengan profesi insinyur terkait dengan etika riset dan penelitian tadi. Di sini kami mengambil 3
contoh profesi, yaitu bidang quality control, yang kedua profesi logistik spesialis, dan yang ketiga profesi cost control engineer. Pertama yaitu pada bidang profesi quality control. Profesi quality control merupakan salah satu profesi yang akan dianut oleh lulusan teknik industri. Profesi ini mencakup pengontrolan kualitas atau quality control dalam suatu perusahaan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, profesi ini haruslah menjunjung tinggi etika riset dan penelitian dalam menjalankan tugasnya. Tugas dari seorang quality control engineer, yaitu dia yang bertugas memeriksa produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik atau memenuhi standar atau tidak. Hasil riset yang didapat harus dilaporkan sebagaimana adanya dan sebagaimana mestinya, tanpa adanya pengurangan atau penambahan. Hal ini dimaksudkan agar produk yang dihasilkan benar-benar layak pasar atau tidak, dan tidak merugikan pihak manapun. Selanjutnya yaitu profesi logistik spesialis. Perilaku jujur dengan tidak memanipulasi data manapun juga sangat dibutuhkan pada profesi logistik spesialis. Profesi logistik spesialis merupakan salah satu profesi yang akan dianut oleh lulusan teknik industri nantinya. Logistik spesialis ialah profesi yang bertanggung jawab melakukan analisis rantai pasokan dalam sebuah kegiatan produksi. Hasil analisis yang dilaporkan tentu juga harus sejujur-jujurnya dan sesuai dengan kenyataan yang ada, tanpa adanya penambahan atau pengurangan dalam pelaporannya. Analisis rantai pasokan sangat penting dalam dunia industri, dan apabila ada pemalsuan data dalam hasil analisisnya, hal ini dapat mengakibatkan kerugian yang akan ditanggung oleh perusahaan itu sendiri. Kerugian seperti berhentinya produksi sementara, delay, dan lain-lain yang berujung pada kerugian biaya dan waktu yang dialami oleh perusahaan. Terakhir yaitu profesi cost control engineer. Perilaku jujur dan tanggung jawab pada etika riset dan penelitian juga harus diterapkan pada profesi ini. Profesi ini juga merupakan salah satu profesi yang dianut lulusan teknik industri nantinya, di mana tugasnya yaitu menyusun perhitungan biaya, tenaga, dan waktu untuk menjalankan sebuah produksi. Dilihat dari sisi manapun, profesi ini akan menjunjung tinggi kejujuran dan tanggung jawab karena masalah keuangan bukanlah hal yang main-main dalam sebuah perusahaan. Pemilik profesi ini haruslah benar-benar melaporkan sesuatu sejujur-jujurnya dengan bertanggung jawab agar tidak berujung pada kerugian yang dialami oleh perusahaan. Sekian dari presentasi kami. Maaf apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.